Kali ini kita akan menjelajahi kisah intelektual Sherman Jackson, salah satu pemikir Muslim Amerika paling berpengaruh, dengan cara yang sederhana namun tetap menghargai kedalaman argumen dan alur logisnya. Bagian I, awal kehidupan. Dari Afrika Amerika ke Islam. Sherman Abdul Hakim Jackson lahir di Amerika Serikat, dari keluarga kulit hitam Kristen Protestan. Ia tumbuh di lingkungan yang akrab dengan ketimpangan sosial, rasisme sistemik, dan perjuangan identitas, realitas hidup masyarakat Afrika Amerika. Pengalaman itu membentuk dasar sensitivitas sosiologis dan etis dalam pemikirannya. Latar belakangnya membuatnya sejak awal menaruh perhatian pada kekuatan ideologi, bahasa kekuasaan, dan bagaimana agama bisa menjadi alat pembebasan atau penindasan. Di usia muda, Jackson tertarik pada Islam dan akhirnya masuk Islam. Tapi ia bukan hanya menjadi Muslim praktis, ia menjadi intelektual Muslim dengan bekal filsafat, hukum Islam, dan ilmu sosial. Pendidikan dan pencarian intelektual Sherman Jackson meraih gelar PhD di bidang kajian Timur Tengah dan hukum Islam dari University of Pennsylvania. Tapi pencariannya tak berhenti di ranah akademik barat. Ia menyelami langsung khazanah klasik Islam, membaca langsung dalam bahasa Arab, termasuk kitab-kitab fiqh klasik, terutama dari mazhab Maliki, karya-karya teologi mutakalimun, dan pemikiran filsuf dan sufi klasik. Namun, di tengah pendalamannya itu, Jackson sadar bahwa warisan Islam klasik tak bisa begitu saja diterapkan di konteks Amerika kontemporer. Inilah yang menjadi dasar lahirnya proyek intelektualnya, mengislamkan modernitas, bukan memodernkan Islam secara buta. Bagian TLI, gagasan-gagasan utama Sherman Jackson. Islam klasik, realitas Afrika Amerika. Sherman Jackson sangat peduli pada komunitas Muslim Afrika Amerika. Ia menyadari, mereka sering merasa terpinggirkan dalam diskursus Islam global. Mereka butuh identitas Islam yang tidak asing dan tidak terjajah, tapi juga tidak eksklusif rasial. Ia lalu mengembangkan pendekatan Black American Islam, yaitu Islam yang berakar pada otoritas klasik, tapi peka terhadap realitas sosial politik komunitas Afrika Amerika. Islam bukan hanya impor Timur Tengah yang dipaksakan ke tanah Amerika, tapi bisa menjadi proyek pembebasan spiritual dan sosial bagi orang kulit hitam. 2. Islam dan liberalisme. Dalam karya terkenalnya, Islam and the Black American dan kemudian Islam and the Problem of Black Suffering, Jackson mengeksplorasi ketegangan antara nilai-nilai liberal modern, kebebasan individu, hak asasi, dan struktur normatif Islam klasik. Jackson tidak menolak liberalisme secara total, tapi ia mengingatkan bahwa Islam punya basis otoritas moral dan hukum sendiri, yang tidak harus selalu tunduk pada standar liberal sekuler. Ia memperkenalkan gagasan Syariah as moral psychology, bahwa Syariah bukan hanya hukum luaran, tapi alat membentuk karakter dan kehendak batin. Revivalisme tanpa fundamentalisme. Jackson mendukung kebangkitan Islam, tapi menentang fundamentalisme skripturalis yang mengabaikan sejarah dan konteks. Menurutnya, kita butuh ijtihad baru, tapi tidak boleh membuang otoritas ulama klasik. Harus ada perpaduan antara turats, warisan klasik, dan tafakufi al-waqi, pemahaman realitas kontemporer. Kita harus cukup berani untuk berubah, dan cukup rendah hati untuk tidak merasa lebih pintar dari para ulama besar masa lalu. Bagian siapa yang menginspirasinya? Tokoh-tokoh Islam klasik. Abu Hamid al-Ghazali, karena menggabungkan spiritualitas dan syariat dengan elegan. Ibn Khaldun, karena pendekatan sosial politik dalam memahami agama dan sejarah. Qadi Iyad, terutama dalam memahami peran syariah sebagai struktur moral masyarakat. Tokoh-tokoh modern, bukan sebagai ulama, tapi sebagai simbol perjuangan spiritual dan pembebasan masyarakat kulit hitam melalui Islam. Dalam hal pendekatan hermeneutis dan etika. Dalam cara memahami kekuasaan, keadilan, dan perjuangan dalam konteks Amerika. Bagian 5. Gagasan yang membedakannya. Penjelasan. Black American Islam yang berbicara dari, oleh, dan untuk komunitas kulit hitam Amerika tanpa kehilangan keotentikan teologis. Tradisi versekularisme menolak dikotomi tajam. Islam klasik bisa berdialog dengan nilai-nilai modern tanpa kehilangan jati diri. Islam bukan politik, tapi juga bukan apolitis. Islam bukan ideologi kekuasaan, tapi mengandung dimensi sosial politik yang hidup jika dipahami melalui fiqh dan akhlak.
anti-puritanisme literal. Mengkritik kelompok Salafi yang terlalu skriptural dan meminggirkan warisan mazhab dan kebijaksanaan tradisional. Beberapa karyanya yang penting. Islam and the Black American, kritik terhadap eksotisme Islam Timur di Amerika. Ajakan untuk mengakar dalam Islam yang membebaskan orang kulit hitam. 2. Islam and the Problem of Black Suffering, teologi penderitaan dalam konteks Islam dan sejarah kolonialisme rasisme. 3. Sufism for Non-Sufis, membuka kembali spiritualitas Islam secara fungsional, bukan sektarian. Kesimpulan, membangun Islam Amerika yang otentik. Sherman Jackson adalah pemikir yang menggabungkan tiga dunia, dunia Islam klasik, realitas masyarakat Afrika Amerika, filsafat dan politik modern. Ia tidak hanya berbicara tentang Islam sebagai teori, tapi sebagai proyek hidup untuk pembebasan, spiritualitas, dan kesetaraan. Dengan gayanya yang jernih, tegas, dan berani, ia mengajak Muslim Amerika dan dunia Islam luas untuk membaca warisan, bukan menyembahnya, mencintai Islam, bukan menjadikannya senjata. Ingin saya lanjutkan ke penjelasan detail buku Islam and the Problem of Black Suffering? Perbandingan antara Sherman Jackson dan pemikir Muslim kulit putih di Amerika seperti Timothy Winter? Atau ringkasan, bagaimana gagasannya bisa diterapkan dalam kurikulum pendidikan Islam di Barat? Silakan pilih.